Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 394. Loke, serangan penguasa kota emas sangat ganas. Setiap kilatan emas bersinar terang seperti tiang cahaya dengan kekuatan yang hebat. Luo Xiu menggenggam tombak naga hitam, mengoperasikan teknik transformasi, meningkatkan serangan hingga 24 kali lipat dalam sekejap. Dia maju dengan langkah besar, menusukkan tombaknya, menghancurkan satu kilatan emas yang besar. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel, melepaskan segel kematian surga. Dengan suara gemuruh yang dalam, segel kematian surga yang dilepaskan dengan kekuatan Luo Xiu saat ini, menghasilkan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan ruang dalam jumlah besar, dengan kekuatan hukum kematian sebesar naga hitam, menyebar di ruang angkasa. Segel kematian surga, bisa dikatakan adalah serangan terkuat Luo Xiu saat ini, selalu tak terkalahkan. Penguasa kota emas terlempar jauh, menabrak gunung dan menghancurkannya, dengan debu yang berputar-putar. Dia adalah seorang kultivator yang telah mengolah tubuhnya hingga mencapai tingkat 9 dari kekuatan patriark bela diri. Bahkan senjata perang tingkat bawaan pun sulit melukainya. Tetapi tingkat hukum yang dikuasainya tidak tinggi. Di dalam dimensi Luo Xiu, kekuatannya ditekan hingga sekitar 50%. Kekuatan tubuhnya yang hebat tidak bisa sepenuhnya digunakan. Luo Xiu tidak menahan sedikit pun, membuka seluruh kekuatannya. Dengan sayap roh bergetar di belakangnya. Dalam sekejap menyusul, masuk ke dalam debu, dan menusuk ke arah dahi penguasa kota emas. Penguasa kota emas sangat terkejut, menghindari titik vital di dahinya, namun bahu kirinya tertusuk oleh tombak Luo Xiu, dengan darah mengalir deras. Kamu harus mati, penguasa kota emas marah besar. Sejak tubuhnya mencapai tingkat patriark, dia belum pernah menderita kerugian sebesar ini, juga belum pernah ditekan oleh orang lain seperti ini. Kekuatan cahaya suci, memurnikan segalanya. Penguasa kota emas berteriak marah, dengan cahaya suci emas yang menyala di sekujur tubuhnya. Setiap cahaya suci mengandung kekuatan hukum cahaya. Hukum cahaya adalah salah satu cabang dari hukum kehidupan, dalam tingkat hukum, termasuk dalam hukum tingkat menengah. Ingin memurnikan aku, kamu masih jauh dari cukup. Luo Xiu tanpa rasa takut, dengan api hitam menyala di sekelilingnya, melawan pemurnian dari hukum cahaya. Suara desis terdengar terus-menerus, kekuatan hukum cahaya dan kekuatan hukum kematian terus bertentangan. Namun kekuatan hukum cahaya masih sedikit lebih lemah, meskipun tampak mengerikan, tetapi tidak bisa mengguncang Luo Xiu. Hukummu tidak sekuat milikku. Tingkat hukummu juga tidak setinggi milikku, pemurnian tidak ada gunanya bagiku. Luo Xiu menggenggam tombak perang dan maju dengan langkah besar. Setiap langkah yang jatuh, ruang di bawahnya langsung hancur. Tebasan penghancur iblis cahaya suci. Penguasa kota emas kembali berteriak, menggunakan teknik rahasia dari alam pengadilan suci. Dari langit turun sebuah cahaya suci emas, berubah menjadi pedang emas raksasa sepanjang beberapa ratus meter, menebas ke arah Luo Xiu. Ini adalah serangan dengan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan Luo Xiu tidak berani meremehkannya, segera menggunakan segel kematian surga untuk menahannya. Setelah beberapa saat, Luo Xiu menggunakan segel kematian surga untuk menghancurkan pedang cahaya suci ratusan meter itu, dan dengan kecepatan ekstrim dari sayap roh, sekejap berada di depan penguasa kota emas. Boom! Penguasa kota emas terlempar, dengan darah menyembur dari mulutnya. Dengan tubuh perang tingkat patriark, dia bisa berjalan di alam pengadilan suci tanpa lawan. Kecuali ada kultivator tingkat kaisar, jarang ada yang bisa menandinginya. Namun dia ditekan mati-matian oleh Luo Xiu yang memiliki tingkat hukum yang lebih tinggi dan berbagai teknik yang kuat. Namun tubuhnya memang sangat kuat. Jika bukan tubuh biasa tingkat 9 dari kekuatan patriark, sudah lama mati oleh serangan Luo Xiu. Kamu sebenarnya siapa? Penguasa kota emas mulai merasa takut, tetapi dengan sayap roh yang dimiliki oleh lawannya, bahkan jika dia mencoba melarikan diri, pasti akan dikejar. Kamu sudah akan mati, meskipun tahu siapa aku, apa gunanya? Luo Xiu tersenyum dingin, dengan tombak naga hitam bergerak maju mengancam. Kamu terlalu sombong, penguasa kota emas berteriak marah, kembali melepaskan kekuatan suci cahaya, berubah menjadi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu maju tanpa gentar, dengan senior api kuning surgawi menghancurkan semua pedang emas menjadi tidak ada. Penguasa kota emas mundur dengan cepat, hanya berpikir untuk memperlambat waktu sebanyak mungkin, berharap para kultivator dewa lainnya di dunia pengadilan suci mendengar kejadian ini dan datang. Namun Luo Xiu tidak akan memberi kesempatan ini. Dengan kecepatan sayap roh yang maksimal, tombak naga hitam dengan kekuatan hukum kematian, teknik transformasi,
dan senior api kuning surgawi bergabung, menyerang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff, dahi penguasa kota emas tertusuk lubang berdarah, laut kesadaran yang tersembunyi di dahinya hancur seketika, mati bersama jiwanya. Sebuah energi kehidupan yang pekat masuk ke dalam tubuh Luo Xiu. Dengan hukum cahaya, penguasa kota emas mengolah tubuhnya hingga tingkat 9 dari kekuatan patriark. Energi kehidupannya sangat melimpah. Dengan energi ini masuk ke dalam tubuhnya, Luo Xiu merasakan kekuatannya seolah-olah akan mencapai terobosan lagi. Dia mengerutkan alis, segera mengoperasikan teknik untuk menekan energi yang masuk, memaksa energi kehidupan ini untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Meningkatkan kekuatan terlalu cepat tidak baik untuk kemajuan kultivasi di masa depan. Jadi Luo Xiu mengontrol dengan ketat kemajuan kekuatannya. Namun tubuh perang adalah hal yang berbeda, tentu saja semakin kuat semakin baik. Bas, sebuah gelombang yang terlihat dengan mata telanjang menyebar dari tubuh Luo Xiu. Ini adalah pengaruh dari peningkatan kekuatan tubuhnya, yang mempengaruhi ruang di sekitarnya. Tidak lama sebelumnya di dunia bintang luar, tubuh perangnya baru mencapai tingkat pertama dari kekuatan patriark. Kini setelah menyerap energi kehidupan penguasa kota emas, meningkat ke tingkat ketiga, mencapai puncak dari tahap awal kekuatan patriark. Luo Xiu segera meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah dia pergi, para kultivator dewa tiba di sana, tetapi hanya melihat medan perang yang hancur berantakan. Setelah pertempuran itu, Tuan Kota Emas tewas, dan ratusan kultivator yang berkumpul di kota untuk mengejar binatang buas juga gugur. Kali ini, bukan hanya putra Dewa Matahari yang terkejut, bahkan para kultivator tingkat kaisar bela diri dari klan dewa juga terguncang. Tuan Kota Emas bukanlah sosok biasa, dia telah mengolah tubuhnya hingga mencapai tingkat 9 dari alam tertinggi, seorang bela diri tertinggi yang tiada tanding. Untuk orang sekuat itu dibunuh, jelas bahwa pembunuhnya telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Aku membutuhkan teknik untuk mengubah penampilan dan auraku. Luo Xiu menghubungi roh samsara dengan pikirannya, berusaha menggunakan otoritasnya sebagai pewaris hukum asal untuk memperoleh teknik semacam itu melalui reinkarnasi. Reinkarnasi mencatat kehidupan dari banyak individu kuat dari berbagai alam, termasuk pengalaman mereka dan teknik yang mereka latih. Namun, karena keterbatasan tingkat kultivasinya saat ini, Luo Xiu hanya bisa mendapatkan teknik rahasia setingkat bela diri suci yang setara dengan seni bela diri tingkat 9. Menurut roh samsara, jika tingkat kultivasinya mencapai alam bela diri tertinggi, dia bisa mendapatkan teknik rahasia tingkat mutlak. Luo Xiu tidak kekurangan seni bela diri tingkat tinggi, tetapi beberapa teknik rahasia dengan kemampuan khusus sangatlah berharga. Seperti sekarang, dia berada di alam pengadilan suci dan perlu menyembunyikan identitasnya. Dia membutuhkan teknik yang bisa menyembunyikan auranya dan mengubah penampilannya. Teknik semacam ini umumnya memiliki banyak keterbatasan. Luo Xiu sendiri bisa mengubah bentuk dan penampilannya. Tetapi jika seorang kultivator tingkat kaisar bela diri menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk mendeteksi, mereka bisa dengan mudah melihat melalui penyamarannya. Setelah beberapa saat, Luo Xiu menemukan sebuah teknik rahasia. Dengan menggunakan teknik ini, dia bisa berubah menjadi orang lain. Bahkan para kultivator tingkat kaisar bela diri akan sulit untuk melihat identitas aslinya. Barang bagus, Luo Xiu menunjukkan ekspresi gembira, segera mencari tempat yang aman untuk mulai mempelajari teknik rahasia ini. Beberapa hari kemudian, dia berubah menjadi seorang pemuda klan dewa berambut pirang dengan mata biru, dengan gelombang aura hanya setingkat pangeran bela diri. Karena keterbatasan teknik rahasia, dia hanya bisa berubah menjadi seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat ini, dia berubah menjadi seorang pemuda dari klan dewa tingkat pangeran bela diri, yang sebelumnya tidak mencolok di antara para pengejar di kota emas. Luo Ke, kemana saja kamu selama ini? Saat Luo Xiu kembali ke kota emas, dia menemukan bahwa seluruh kota berada dalam keadaan darurat. Setiap orang yang masuk diperiksa dengan ketat, terutama para kultivator manusia berambut hitam. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda klan dewa, dan saat masuk kota, beberapa kekuatan spiritual mengawasi namun tidak dapat melihat identitas aslinya. Begitu masuk kota, sebuah suara terdengar, dan sesaat kemudian Luo Xiu merasakan sebuah tangan menepuk bahunya. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda berambut pendek pirang berdiri di belakangnya, dengan tangan hampir menyentuh bahunya. Luo Ke, kamu ini, aku sudah memanggilmu tadi, apakah kamu tidak mendengarnya? Pemuda berambut pendek itu meninju ringan dada Luo Xiu, tampaknya hubungan mereka cukup baik. Luo Xiu mengernyit, tidak tahu apakah identitasnya telah terbongkar atau tidak. Juga tidak tahu apakah Luo Ke yang disebut oleh pemuda ini adalah identitas yang dia gunakan sekarang. Dia mencoba melihat dari ekspresi pemuda berambut pendek ini, tetapi menemukan bahwa ekspresinya sangat tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan atau kecurigaan. Nat, kamu sudah menemukan Luo Ke? Saat itu, sebuah suara perempuan yang jernih terdengar, dan seorang gadis dengan tubuh mumil yang tertutup jubah panjang berjalan mendekat. Benar, Seri, aku sudah menemukan orang ini. Dia masih sama seperti dulu, seperti sebatang kayu.
Pemuda berambut pendek itu berkata sambil cemberut. Syukurlah, Luo Qi, kamu baik-baik saja. Seri berjalan mendekat, memandang Luo Xiu. Terima kasih atas perhatian kalian, aku baik-baik saja. Luo Xiu berkata, dia memutuskan untuk menggunakan identitas Luo Qi dan tetap bersama mereka. Karena tidak ada yang akan menduga bahwa dia menyamar dengan cara seperti ini. Aku dengar beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa besar di kota emas ini. Ada seorang pria yang sangat kuat dan jahat, membunuh Tuan Kota Emas, dan dia juga adalah pelaku pembunuhan tunangan Dewa Matahari. Luo Qi, kamu datang ke kota emas lebih awal dari kami. Apakah kamu melihat pria jahat itu? Apakah dia sangat buruk? Mereka bertiga berjalan di jalanan kota, dan Luo Xiu hanya berbicara sedikit, mencoba memahami situasi mereka. Identitasnya sekarang, Luo Qi, adalah seorang prajurit perunggu tingkat menengah di pengadilan suci, tempat paling suci di dunia ini, setara dengan tempat suci abadi. Meskipun prajurit perunggu adalah kultivator dengan peringkat rendah di pengadilan suci, persyaratan minimum adalah harus memiliki kekuatan setingkat kaisar bela diri. Di atas perunggu adalah prajurit perak, setingkat dengan prajurit suci. Di atas perak adalah prajurit emas, setingkat dengan prajurit tertinggi. Dan di atas prajurit emas, adalah para kultivator kaisar bela diri, pemimpin agung dari pengadilan suci. Dunia pengadilan suci adalah dunia yang dipenuhi dengan kepercayaan. Selain pengadilan suci, ada juga kekuatan lain yang menyembah berbagai dewa. Dan para dewa, sebenarnya adalah para kultivator tingkat abadi. Pengadilan suci menyembah dewa cahaya, dan konon memang ada dewa yang menguasai kekuatan hukum cahaya. Sementara kekuatan lainnya menyembah dewa-dewa lain, beberapa ada yang nyata dan ada yang tidak. Kedua rekan Luo Xiu saat ini, Nat dan Seri, juga adalah prajurit perunggu dari pengadilan suci. Mereka datang ke kota emas kali ini untuk pergi ke menara suci yang diberkahi oleh para dewa untuk menjalani ujian.